Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan sistem outsourcing dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap sebagai perbudakan modern. Satu pertanyaan terkait dengan sistem outsourcing. Mungkinkah bakal dihapus oleh Pak Prabowo? Tentunya sistem outsourcing ini banyak pihak yang tidak berkenan. Dengan harapan bahwa di masanya Pak Prabowo nantinya hal ini bisa dihapuskan. Nah, supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Lengkong.bandung.com pada Rabu 1 Mei 2024 yang lalu, beberapa tuntutan diungkapkan oleh serikat buruh untuk memperjuangkan nasibnya. Satu di antaranya yakni penghapusan outsourcing karena hal ini dianggap perbudakan modern. Hal ini disampaikan oleh Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Saat ini, sistem kerja outsourcing masih mendominasi dikadang menjadi penyebab kehidupan buruh masih belum memadai. Hal ini dikarenakan sistem kerja outsourcing menyengsarakan pekerja dan para buruh serta dimanfaatkan oleh raup meraup keuntungan serta bisa dimanfaatkan untuk meraup keuntungan sebanyak mungkin dengan biaya produksi yang kecil. Bukan tanpa alasan, mereka menganggap outsourcing turut melegalkan perusahaan untuk menggantungkan kepastian status dan hak para pekerja. Selain itu, Iqbal mengatakan bahwa pekerja kontrak tidak segera diangkat menjadi karyawan, sehingga rawan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, tentunya hal ini Bapak Ibu adalah satu hal yang disangsikan oleh para buruh mengenai ketidakpastian nasib apabila sistem outsourcing ini tetap dijalankan. Maka suatu hal yang wajar apabila hal ini disampaikan. Kemudian, untuk karyawan yang terkena PHK dimungkinkan kembali bekerja di perusahaan yang sama melalui agen penyedia pekerja outsourcing. Selanjutnya, untuk pekerja outsourcing dengan masa kerja bertahun-tahun, statusnya tetap karyawan outsourcing sepanjang karirnya. Artinya, tidak ada perubahan status, tetap sebagai outsourcing. Iqbal juga mengaku pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Pak Prabowo Subianto sebagai pemenang kontestasi politik pada pemilihan presiden bulan Februari 2024 yang lalu, ini untuk membahas persoalan outsourcing ini. Semoga saja hal ini bisa terkabul dalam hal pembahasan mengenai sistem outsourcing ini, di mana hal ini direncanakan oleh Presiden Buruh kepada Presiden terpilih tahun 2024-2029 ke depan. Semoga saja keluhannya nantinya bisa dikabulkan Bapak Ibu. Diketahui bahwa jasa outsourcing pertama kali diresmikan pada 2003 ketika pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri melalui Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada belait itu, penggunaan jasa outsourcing dibatasi untuk sektor tertentu seperti jasa keamanan, catering, angkutan, cleaning service, dan jasa penunjang dalam sektor perminyakan dan pertambangan. Kesemua ini masuk dalam sistem outsourcing. Adapun pada masa itu, aturan tersebut mewajibkan pegawai outsourcing didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja. Kemudian saat ini ketentuan outsourcing ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat pada pasal
64. Salah satu poin dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut mengatur bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui alih daya yang dibuat secara tertulis. Akan tetapi pada aturan tersebut tidak merincikan sektor yang diperbolehkan menggunakan pekerja outsourcing. Yang selanjutnya pada pasal 66 ayat 1 menyatakan hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Nah, inilah informasi terkini Bapak Ibu mengenai sistem outsourcing yang oleh para buruh menganggap bahwa itu adalah perbudakan modern. Dengan harapan bahwa nasib para buruh ini ya demikian dengan para pekerja sesuai dengan yang telah diuraikan tadinya pada sistem lama, tetapi pada sistem baru mengenai Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak dirincikan. Harapan para buruh dan para pekerja lain yang tergolong dalam sistem outsourcing, kiranya Bapak Prabowo Subianto selaku presiden terbaru yang baru saja terpilih, seketika nantinya sudah dilantik pada Oktober 2024 hingga memimpin pada 2029, bisa merubah hal ini dan bisa menentukan arah nasib para buruh, demikian dengan para pekerja lain yang tergabung di dalam sistem outsourcing. Mari doakan Bapak Ibu kiranya harapan ini bisa terkabul di masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo nantinya ke depan. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.